pertanyaan yang nahi mungkar. Ya Pak, jadi kalau nahi mungkar itu tidak usah tanya-tanya lagi, wes mesti bahaya itu Pak. Misalnya kampung ini tidak ada sabilillah ini Pak, ya tidak ada masjid sabilillah, tidak ada takmir ya yang berbudi luhur Pak Budi dan kawan-kawan juga Pak Sami, ini murid tadi Islamic Center ketemu di sini, masya Allah. Ibu-ibu kalau punya apa minat ingin ngaji dan masih ada waktu, monggo di Islamic Center sudah ada pengajian Al-Quran. Bagi yang belum bisa, saya usiso ya gak usah sampai ngulang nisabilillah nah usiso ya Pak. Jadi begitu, itu yang paling penting. Jadi bagi yang imannya kemarin sudah baik, tolong ditingkatkan dan harus minta istiqomah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Kalau kemarin itu hasil evaluasinya ternyata panjenengan masih sakit hatinya, tahu sakit hati? Al-Baqarah ayat 8-20 itu orang yang sakit namanya munafik, baik laki-laki maupun perempuan. Pas kan? Muslim laki-laki, muslim perempuan, munafik laki-laki, yang munafik perempuan, dari bangsa jin dan manusia. Berarti apa yang harus dilakukan Pak? Tobat ya Pak ya, tobat, hijrah ya, tinggalkan seluruh perbuatan fujur Pak, termasuk ada perbuatan itu Pak, kalau panjenengan haji Pak, kalau umroh Pak, kira-kira ada yang tahu di masjid ini, namanya singkatannya RFC. R-nya itu apa, F-nya itu apa, J-nya itu apa. Itu bagi orang-orang yang pergi haji umroh itu nggak boleh melakukan itu, dan jamaah sabilillah pun tidak boleh melakukan itu. RFJ, ada yang tahu? Oh, kalau air sudah tahu ya tadi. Jadi air tadi lambang ya, cintai Allah, cintai Islam, cintai Rasul. Nanti panjenengan akan diberi air kehidupan. Jadi air itu penting loh Pak. Sampai tahu nggak Pak, bahwa lautan sama daratan itu banyak lautan? Tahu nggak Pak? Nah, lautan itu banyak airnya. Samen juga dari air. Jangan lupa, samen ini menginjak di air apa di tanah? Makanya jangan lupa tanah, air. Indonesia lupa maksudnya. Jadi ini tempat sampai dilahirkan, dan tempat nanti sampai dikebumikan, dan tempat sampai dibangkitkan dari bumi yang kita cintai ini Pak. Termasuk sabilillah ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya, begitu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, tolong diingat-ingat. Kira-kira apa ya? Namanya di Al-Baqarah ayatnya 197, namanya rofas, fusuk, jidal. Nah, nanti panjenengan lihat ya Pak. Jadi rofas itu orang yang suka jorok ya Pak. Nah, misalnya ngomong lo yo berarti jorok, jeribet loh Pak. Lah ada toh orang kayak itu toh, yo itu laki-laki perempuan kayaknya sama. Itu namanya jenis penyakitnya Pak, rofas. Ya Pak, apa Pak? Rofas. Berkata ya, berpandangan, pokoknya sing dieling itu jorok-jorok toh. Nah, sholat yo eling jorok-jorok yo apa? Gak iso tenang uripe karena pandangannya jorok, ucapannya jorok. Jorok itu maksudnya gak pantas lho Bu.
bisa meso, bisa kalimat-kalimat yang buruk ya Bu ya. Nah tadi saya lihat panjenengan sudah mulai menanamkan ucapan kalimat thayyibah itu, mudah-mudahan itu nanti terus nempel ya. Lah sekarang fasik apa? Ada yang tahu fasik? Fasik itu sama dengan yang namanya munafik. Fasik itu perbuatan yang jorok, jadi sudah berupa gerakan dan perbuatan yang maksiat, namanya STMJ loh Pak. Tahu Pak STMJ? Kok susu telur madu jahe gitu. Sholat terus maksiat jalan loh, itu jenenge STMJ ya Pak. Makanya orang yang suka RFJ itu setelah diadakan penelitian C itu jidal Pak. Jadi dia itu amarahnya itu tinggi Pak. Jadi kalau misalnya dia itu disinggung gitu Pak, berapi-api Pak. Ini seperti sumbu pendek Pak. Ini jidal itu nggak peduli di Mekah Pak, nggak peduli di Madinah ya Bapak Ibu. Kalau jidal itu ada, masih mulai haji tetap keren. Nah itu tanda-tandanya haji umrohnya belum diterima, belum makbul, belum mabrur Pak. Makanya RFJ itu apalagi sekarang ini bulan Muharram, bulan yang suci, tolong ya Pak, ya Allah hilangkan sifat jahat kami, rofas, fusuk, jidal, gantilah dengan iman dan takwa, begitu Pak ya. Jadi nanti kalau iman takwa jenengan itu bagus, RFJ itu akan hilang Pak. Yang biasanya ngomong yang jelek-jelek itu diganti ngomong yang baik-baik. Karena memang sekarang ini kita sedang memperingati yang namanya hijrah ya Pak ya. Jadi hijrah itu pada hakikatnya kita sudah tidak suka lagi terhadap hal-hal yang keji dan mungkar itu wes Kak. Aku bahasanya walaupun secuil Pak ya. Tahu walaupun secuil. Pokoknya aku gak seneng sing elek-elek, aku bosen aku bosen berbuat keji mungkar ngono. Tapi ojo rame-rame mau anakmu bukan dari kono malah ditakoi karo anak sampean. Apa Pak? Perbuatan keji mungkar sampean. Ngono iku rahasia, gak usah dibicarakan, karena itu kalau dibicarakan nanti bisa-bisa anak kita akhirnya tidak hormat kepada kita ya. Jadi panjenengan lihat Pak, jadi tolong nanti panjenengan ingat-ingat doa wudhu yang 3 itu Pak ya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Apa artinya? Ya Allah jadikan aku orang yang selalu bertobat loh Pak. Selalu Pak, tobatnya selalu Pak ya. Alhamdulillah saya setelah sholat duha, saya terakhir itu sholat tobat, termasuk mandi tobat. Selain mandi wajib ya Pak, iman kan sampai niati mandi tobat itu lebih baik, keramas dulu ya, mandi tobat ya Bu. Nanti panjenengan yang kedua, Allahumma ja'alni minal mutatohirin. Apa artinya? Ya Allah jadikan kami orang yang selalu mensucikan diri. Jadi panjenengan itu programnya itu pencucian diri, karena jenengan pernah melakukan perbuatan keji mungkar ya. Terus yang ketiga, ya Allah jadikan aku orang yang Allahumma ja'alni min ibadika sholihin, sing lanang sholihin, sing wedok jenenge sholihat. Makanya ada muslimin, terus muslimat, mukminin, qonitin, soimin, soimat. Lah nanti panjenengan lihat suratnya 33 namanya Al-Ahzab ya Pak ya, ayatnya 34 sampai 30. Jadi urut 33 itu suratnya, ayatnya 34 sampai 35 namanya Al-Ahzab. Itu ada 10 Pak ya, sampean miliki. Allah dawuh, ibu, bapak, anak, putra, putri, siswa, siswi, santriwan, santriwati, kalau punya 10 itu nanti di surat Al-Ahzab itu Pak, jaminannya ampunan dan pahala yang besar akan dibawa ke surga. Satu Islam Pak. Makanya kalau
laki-laki namanya muslimin terus muslimat. Jadi nanti di ayat itu selalu gitu, mukminin terus mukminat gitu. Jadi satu itu yang minta dikokohkan itu setelah kita memperingati malam ini bersama keluarga besar Sabilillah, ya Islamnya harus kokoh. Kedua Pak, imannya, ya iman. Terus setelah itu taat, sama belajar taat, ya Pak. Insya Allah kalau Islam sampean disempurnakan, imannya disempurnakan, kira-kira tanda-tandanya kalau Islamnya orang itu sempurna apa Pak kira-kira? Setelah pergi haji, tidak suka hal-hal yang percuma tak berguna, baik itu ucapan atau perbuatan. Pokoknya aku gak senang karena tanda-tandanya Islamnya sempurna. Terus iman itu tanda sempurnanya Pak, akhlaknya baik Bapak. Jadi kalau akhlak jenengan itu, akhlak kepada Allah jenengan itu selalu taat sama Allah, taat sama Rasulullah, taat sama Islam, itu tandanya iman sampai sempurna. Jadi kalau iman itu adalah ahsanuhum khuluqo, akhlak jenengan baik, baik kepada ibu, ibu baik kepada bapak, bapak baik kepada anak-anak dan seterusnya ya. Jadi taat. Terus jenengan yang keempat benar, belajar benar ya Pak. Maju tak gentar, membela yang benar. Oke, benar. Siapapun namanya kalau dia itu tokoh kebenaran, cintai. Ya, jangan sampai sampean benci. Benar itu nggak boleh dibenci. Kalau sampean benci kebenaran, sampean akan dimarahi sama Gusti Allah. Nanti akan dikasih namanya batil, kebatilan, kemungkaran, naudzubillah. Setelah itu nanti kelima, jenengan lihat nanti di rumah ya, jenengan akan dijadikan Allah orang yang sabar. Sabar itu perlu nggak Pak Ibu? Perlu. Beriman takwa seperti hari ini juga Masya Allah, karena ini untuk menguatkan 360 hari, jenengan perlu duduk di sini seperti ini. Para panitia itu begitu. Jadi ini bukti kalau takwa jenengan itu syiar. Jadi di surat 22 ayatnya 32 ini buktinya takwal qulub. Jadi orang yang suka syiar-syiar Islam itu adalah buah daripada ketakwaannya. Berarti takwanya berbuah. Ya, ini sudah 5 kan tadi, apa? Islam, iman, taat, benar, sabar. Disingkat apa Pak? IITBS. Apa Pak? IITBS. Nah, sampai pokoknya nanti buka sendiri ayatnya pokoknya ya, surat 33 ayat 34 sampai 35. Di sini ada 5 lagi Pak. Ini minta sama Allah setelah peringatan ini ya Pak, ya Allah jadikan sholatku khusyuk, ngajiku khusyuk, aku tidak mau berbuat keji mungkar lagi. Nanti kalau jenengan sholatnya khusyuk, sholat wajibnya oke, tahajudnya oke, duhanya oke, rawatibnya oke, disabilillah ini jenengan akan dihindarkan seluruh perbuatan keji mungkar, didelete semua sama Gusti Allah. Dengan sendirinya jenengan tidak suka perbuatan yang jelek. Perlu nggak Pak? Sholatnya khusyuk. Mari ngono, sampean akan dijadikan orang yang ahli sedekah Pak. Ya, ini KS, khusyuk sedekah. Jenengan suka bantu di masjid ini. Ya, masjid ini masjid wakaf, kemudian jenengan ini pernak-perniknya dari amwal jenengan ini jariah Pak ini Pak. Ya, berinfak di sini. Nanti kalau jenengan sedo, jenengan tetap dapat kiriman pahala ya, jariah di Masjid Sabilillah ini ya Pak ya. Jadi KS apa Pak? Kepala sekolah gitu. KS apa? Khusyuk sama sabar. Nah, ini tinggal 3 Pak. PKD. Kira-kira apa Pak? PKD. Kok PKD ini? PKD. Puasa, puasa Pak ya. Nanti tanggal 9 ya Pak, tanggal 10 Muharram puasa ya Pak. Tasu'a sama
Asyura ya Pak. Jadi puasa wajib kita kemarin itu tolong nanti dirawat dengan puasa-puasa sunnah ya Pak, Senin Kemis ya. Nah, puasa kemarin apa Pak? Tarwiyah sama Arafah ya. Terus ada lagi Tasu'a sama Asyura di bulan ini ya Pak. Itu nanti puasa jenengan itu sebagai apa Pak? Sebagai apa? Sebagai kunci Pak. Jadi kalau omah sampean, kalau masjid ini nggak ada kuncinya, kira-kira piye Pak? Wes gak usah dikunci, wes aman kabeh. Mari ngono kipase ilang, AC-ne ikine ilang kabeh Pak. Jadi ternyata puasa itu sebagai wijak, sebagai pelindung sampean. Seluruh kebaikan sampean itu dikunci dengan puasa. Makanya buahnya puasa itu apa? La'alakum tattaqun, supaya takwanya oke. Terus apa tadi? Apa? BKD. K itu apa? Karek K sama D. Ayo K. K itu kaitannya dengan apa? Ke titik-titik kehormatan. Jadi panjenengan itu punya kehormatan, ibu juga punya kehormatan, dan jenengan bisa menjaga kehormatan itu karena panjenengan bisa berhijrah, berjihad tadi loh. Jihad yang paling besar itu perang melawan sopo, melawan awak sampean dewi. Nah, setelah Nabi dan para sahabat itu perang, kemudian Nabi dawuh memerangi hawa nafsu, mengajak hijrah nafsu yang buruk menjadi baik, itu ternyata berat. Tapi kalau ditolongi sama Gusti Allah, berat apa ringan Pak? Ringan. Makanya terus berbuat baik supaya nanti bisa menjaga kehormatannya. Ya Pak, kehormatan tahu ya, ibu punya kehormatan, bapak punya kehormatan. Pokoknya sampai jangan sampai Pak, yang laki-laki jangan sampai tidak taat sama ibu Pak. Kamu kenal Raja Fir'aun? Kenal? Hah? Kok Nabi Musa menjenguk Raja Fir'aun bilang, komen aneh-aneh. Raja Fir'aun menjenguk Nabi Musa, ya wes Pak. Surat 20 ayat 47 itu Pak, Nabi Musa itu mengajak Fir'aun itu bertobat Pak. Ternyata Fir'aun itu nggak mau bertobat. Ya sampai tobatnya telat Pak. Ya sudah mau mati dia baru tobat. Tobatnya ditolak sama Gusti Allah. Sebaik-baik orang Pak pasti ada buruknya. Seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Apa kebaikannya Mbah Un? Hah? Kadang tobat kok ngaku Tuhan. Ya apa? Hah? Pada suatu saat bojone Mbah Fir'aun mlebu gendong Nabi Musa kecil. Ame ngono. Musa itu apa dipateni karo nang Fir'aun. Terus Bu, sapa jenenge? Bojone Fir'aun. Asia ya. Nek bojone Kanjeng Nabi jenenge Aisyah, Asia ya. Itu Asia Air. Ya. Itu lah kodok air mau. Ya, atau panggilan lainnya apa Pak yang gampang? Bu Un. Kalau bojone Nabi no bunuh. Lah itu akhirnya Raja Fir'aun itu Pak manut sama bojo putrinya tadi, ya Bu Asia tadi. Loh itu loh Pak kebaikannya Raja Fir'aun. Makanya sekarang kalau ada laki-laki tidak manut sama ibunya berarti kalah sama Raja Fir'aun. Jangan bilangi ya Bu ya, Fir'aun aja manut Pak sama istrinya, musuh bapak ngalang-alai Mbah Fir'aun. Ya Bu, sampean tak warahi. Ya Pak, jadi ciri-cirinya Pak, kalau panjenengan itu seorang laki-laki yang baik, jenengan punya kasih sayang sama ibu.
Demikian juga ibu yang baik punya kasih sayang sama bapak. Pokoknya yang penting hidup sekarang ini, pokoknya hidup mulia, mati bersama-sama, mulia, masuk surga bersama. Gitu ya. Suratnya 40 namanya Ghafir 7 sampai 9, nanti lihat masuk surga bersama nenek moyang semuanya. Nah sekarang tinggal satu D. Apa D? PKD. Apa D? Gurine R. La ilaha illallah. Nah, D-nya dikir Pak, nomor 10 Pak, dikir itu. Nomor berapa Pak? 10. Sampean butuh satu? Butuh? Nah, sampean kosong. Sampean ini kosong. Itu walaupun sakmono nek dijelek kosong. Walaupun sampean pinter di hadapan Allah yang Maha Satu, sampean tetap Abdullah. Masih ceramah ngene iki ya asine gak iso apa-apa. Wong iku ilmune ke Gusti Allah ya Pak ya. Nah, gak ada apa-apa, makanya sampean kosong. Makanya tidak boleh apa meneh ngaku Tuhan. Kaya Mbah Un mau gak boleh. Ya, jadi tolong ya Bu, nanti itu kunci masuk surga 10. Nah, di sini 5, di sini 5. Ada yang pernah mendengar Nabi itu pernah pesan kepada para sahabatnya, kita semua 5 gitu, ada? Jaga 5 sebelum datang 5. 1 Raru. 1 kok kudu nyetel lagu Romai Rama apa gitu yo jaga 5 sebelum datangnya 5 itu Pak. Mudamu sebelum tuamu. Kedua, kayamu sebelum miskinmu, sempatmu sempitmu, sehatmu hidupmu. Nah, ingat-ingat ya Pak, pokoknya itu terus Pak. Tadi saya lihat Pak, 44 itu Pak. Ya, saya lihat tadi surat Ibrahim ayat 1444 itu Pak. Ternyata kita itu disuruh sama Gusti Allah selalu memberi peringatan. Ya, peringatan ya Pak. Peringatan itu ada yang hal-hal yang larangan-larangan itu berarti namanya apa Pak? Dengan cara apa Pak? Nahi mungkar. Ya, untuk yang amar ma'ruf nanti kaitannya dengan berita gembira. Nah, jadi ternyata 44 Ibrahim 44 itu isinya itu disuruh memperingatkan bagi orang-orang yang munafik, yang kufur, yang tidak beriman itu disuruh mengingatkan bahwa nanti di akhirat mereka itu akan bilang begini Pak, ya Allah hidupkan aku sebentar saja ya Allah, saya tak menjadi orang yang beriman kayak Bapak Ibu di sabilillah loh Pak. Nanti kalau sudah mati itu dia ngomong gitu Pak. Kira-kira bisa nggak Pak balik ke sini lagi Pak? Tidak bisa ya Pak. Nanti mencek. Saya tuh suka ngecek gitu Pak. Ini apa sih 1444 kok sudah meninggalkan, tak buka? Ternyata ada Pak. Ibrahim ayat 44. Tapi jangan sampai cari surat 115, kau no Pak. Ya, buka surat 115 ada. Hanya berapa surat itu? 114. Ayatnya ya kudu pas. Surat An-Nas berarti harus 6 ayat, ojo main-main. Surat An-Nas 7 ayat rauno. Surah Al-Fatihah 8 ayat juga ono. Jadi dengan nomor-nomor yang ada itu Pak ternyata bisa berbunyi. Itulah artinya bahwa pergantian malam dan siang seperti ini itu ada maknanya. Ini juga pakai nomor Pak. Tak lihat lagi Pak. Kemudian, dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendolimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami
berikan kepadamu beberapa perumpamaan loh Pak. Oh, surat 14 ayat 45, dan kamu telah berdiam. Loh, bener Pak, ini salah nulis tadi Pak, 15. Yang betul 14 45. Nek maju 15 lah berarti walah 6 sampai. Gak apa-apa ya Bapak. Jamaah Sabilillah ini 71 tapi semangatnya 17. Ya, diwalik. Saya ini 53 kayak 35. Semangatnya Pak, maksudnya semangatnya ibadah maksudnya Pak ya. Nah, nanti jangan lupa Bu, sampai semua yang tua-tua ini akan kembali 17 tahun kabeh Pak. Sing wedok ya 17 tahun, sing lanang ya 17 tahun. Penghuni surga itu gak harus yang tua-tua Pak. Makanya ojo sedih. Ganteng-ganteng sampean, sing wedok yo ayu-ayu. Ojo lha kok wis tuwek ngene. Wae wis tuwek. Wis tuwek kalau gawe suwek. Ya Pak, jangan khawatir ya. Nanti dirubah oleh Allah tubuh sampean menjadi mudah lagi ya. Makanya tadi ya jaga 5 sebelum datangnya 5 ya Pak. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi tolong setiap ada jenengan ketemu sama angka-angka, baik itu di rumah, baik itu tanggal lahir sampean, baik itu mobil sampean, ngono iku lho, aku lho tak takokno. Takokno sapa? Misalnya saya lahir tanggal 5 bulan 6, berarti surat Al-Maidah ayat 6 perintah apa? Wudu. Makanya aku ceramah wudu. Jadi saya dihadirkan ke dunia di tanggal 5 bulan 6 pas Pak. Gak iso tanggal 5 bulan 7 wis lahir aku. Nah, tapi nek misale gak ono ayate, aja gawe dhewe. Iki gak ono ya, Pak. Tambahi gak oleh. Ya. Kalau toh memang itu ada pecahan 5, misalnya berapa, ambil satuannya, ya. Nanti kalau hasilnya itu neraka, ya, sampean minta sama Allah, ya Allah jangan masukkan aku ke neraka. Kalau pas saya buka itu loh, ya. Tapi kalau pas sampean buka itu surga, sampean minta mudah-mudahan aku beserta keluargaku masuk surga. Ojo pas neraka lagi neraka ya Pak. Tak balik ku neraka ya Pak. 65 ku berarti aku mlebu neraka Pak. Ora ngono. Ya Pak. Bu, ya surga neraka itu nanti Allah yang tahu. Tapi melalui Al-Qur'an sampean bisa merasakan. Apa jenenge? Rumahku surgaku apa jenenge? Singkatannya BJN apa Pak? Kok Bojonegoro itu Pak? BJN itu Baiti Janati. Omahku Jenegoro kono. Makanya aku nek Jenegoro ya ngomong ngono. Rumahku, tempat lahirku tadi loh, 56 tadi, tanggal 5 bulan 6 itu Baiti Janati. Karena ayahku juga Muslim, ibuku muslimah, aku jadi Muslim seperti ini. Sing tak ingat yo lahir saya tadi, tapi ojo terus 56 untuk ngaji ini nanti yo 56. Padahal Al-Quran itu 114 surat, piro ayatile. Iso terang. Temen tak warai, mumpung iki aku pedok sampean gelem. Berapa ayatnya nih? Sampean tak ya ini caranya ya. Tirukan saya, Jumat, Yasin, sampean melo ae, Jumat, Yasin. Apakah betul sampean jamaah Sabilillah itu nek malam Jumat mau Yasin? Pas berarti. Lah nomornya Jumat iku 62
nomor Yasin itu 36. Jadi jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.236 loh. Jadi nak caranya apa lo? Ditempel lo Jumat karo Yasin. Nek lali yo jeye ya Jumat Yasin. Lah nek gak gawe doyo jeye. Nah, tolong ya, Yasin itu adalah artinya Al-Qur'an. Nek Fatihah apa? Oh, bapak Al-Qur'an dia. Ibu Al-Qur'an. Ya Pak, tolong ya Pak, jenengan harus berhakko tilawati, berhakko tukoti, terus berhakko jihadi. Ini hakko jihadi Pak. Yo hako tilawati, yo hako tukoti, yo hako jihadi. Ono hak-hak iku kabeh telu. Coba tak tes sampean lek iso ora. Awas konsentrasi. Hati apa? Hako tilawati. Hati. Maksudnya ngaji Al-Quran deh ya. Nah, hatu. Oh, itu musuh sampean. Hako tukoti. Apa Pak? Hako tukoti. Nah, eling-eling iku kok. Iku dalane mlebu swarga. Haji. Hako jihadi. Nah, ya sampean eling-eling di dalam Al-Qur'an sak mono kandele malah Pak sak 114 surat 6.236 ayat itu ada hati, ada hatu, ada haji. Jadi ngaji sampean kudu ngono ya, yo hako tilawati, mocone sing bener ya, ya diamalkan, ya dipahami ya. Terus hako tukote ya tak jadi ketakwaan ini seperti ini. Terus hako jihadi, jihad ya Pak. Jihad yang paling berat tadi apa? Menundukkan hawa nafsu. Yuk hijrah ya Pak ya, termasuk berderma, amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk membela negeri kita ini. Jangan sampai ada perbuatan keji mungkar, harus di-stop dengan cara apa Pak? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai Pak amar ma'ruf tapi nyambi mungkar, itu jenenge wong munafik. Jadi amar ma'ruf tapi nyambi mungkar. Yo STMJ mau ojo. Harus hijrah. Sing tak baca tadi surat apa Pak? Ya mesti taruh. Surat kedua ayat 218. Ya Pak ya. Sampai ingat-ingat ya. Tadi yang suratnya urut tadi 33, 34, 35. 33 itu apanya? Suratnya. Namanya apa? Al-Ahzab. Ayat berapa Bu? 34 sampai 35. Nanti kalau sampai rumah lihat ya, yang punya terjemah, terus sampai amalkan sampai kapanpun. Insya Allah nanti seluruhnya bertemu di surga. Ya, itu Pak caranya 10, 5 tadi. IITBS KSPKD. Nah, oke ya, eling. IITBS KSPKD. Islam, iman, taat, benar, sabar, khusyuk, sedekah, puasa, kehormatannya dijaga, dzikir selalu. Nah, nanti dakirin sama dakirat itu Allah menyebut laki perempuan. Nanti masuk surganya bersama-sama Bapak Ibu. Ya, jadi panjenengan ya selalu ya sama Bapak Ibu jadikan sabilillah ini untuk wasilah ilal jannah ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya saya doakan, panjenengan semuanya yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kejayaan, panjang umur, bil barokah wa bid'atillah sikah wal afiyah. Mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semua yang sudah meninggal dunia, para takmir Masjid Sabilillah ya,
umat mukminin mukminat, mudah-mudahan Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kasih dan sayang-Mu kepada adik-adik kami yang pada hari ini mewakili golongan adik-adik. Mudah-mudahan nanti ya Allah pada waktu tuanya dia menjadi imam orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah sepuh yang hadir pada saat ini ya Allah, Engkau tambahkan panjang umurnya, umur yang panjang untuk taat kepadamu. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, jadikanlah negeri kami ini, negeri Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, negeri yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat ya Allah, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.